Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya Tete mau minta buat dulu Indonesia ya. Buat apa? Buat meningkatkan masalah nasionalisme kita. Boleh berdiri semuanya. Bareng-bareng aja ya. Hiduplah Indonesia, hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dulu. Sebelumnya siapa yang bisa membaca doa? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu mau mengabsen teman-teman, tapi Ibu tidak memanggil nama teman satu persatu. Ibu mau pakai lagu. Nanti kalau Ibu bilang apa kabar dulu deh, semuanya baik nggak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, selalu tersenyum, Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nanti kalau Ibu bilang good morning everybody, how are you? Semuanya jawab just fine. Oke? Satu, dua, tiga. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Nabila, good morning Najwa, good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Safatun Nisa, good morning Luki, good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Misbah, good morning semua. Good morning everybody, how are you? Just fine. Teman-teman ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Nggak, PAI-nya sudah sampai mana, ingat nggak? PAI BP betul sampai lulus kemarin
Ya, jadi ini jadi kita sekarang mau belajar tentang rukhsah. Di sini ada yang pernah dengar tentang rukhsah? Pernah? Pernah? Siapa yang tahu makna secara bahasa rukhsah itu apa sih? Tahu nggak? Mungkin tadi tahu, Najwa. Ada yang tahu nggak? Nggak. Jadi tulis dulu. Dari sini. Oh ya? Ini mundur semua. Jadi rukhsah itu secara bahasa artinya keringanan atau kemudahan. Kalau secara istilah ada yang tahu nggak apa? Kalau secara umum nih, secara bahasa kan keringanan atau kemudahan. Kalau secara istilah ada yang mau coba maju nggak? Bebas deh, apa aja, nggak ada yang salah. Maju nggak? Bisa. Oh, aja nggak bisa. Apa sih rukhsah secara istilah? Kan tadi kalau secara bahasa keringanan kemudahannya. Nah, keringanan untuk kemudahan. Kalau secara istilah itu perubahan hukum yang dari hukum awalnya wajib, misal nih nanti bisa berubah menjadi sunnah. Tahu nggak contohnya apa? Puasa, betul. Sholat, terus apa lagi? Puasa, sholat, rukun Islam, apa tuh, ada apa aja? Puasa, sholat, zakat, yang terakhir puasa, yang ke Mekah, haji, betul. Jadi misalkan nih kalau sholat, misalkan sholat wajib banget ya, harus dikerjain. Kalau misalkan kita lagi perjalanan jauh atau lagi sakit itu sakit berat banget, itu kan tetap wajib sholat ya. Tapi ada rukhsah ini, rukhsahnya apa? Keringanan ini. Jadi kalau sakitnya berat banget, misalkan sakitnya gak bisa berdiri atau yang gitu, kalian gejalanya gimana tuh sholatnya? Sambil duduk bisa, sambil tiduran bisa, balik bisa, betul. Kalau lagi safar, lagi perjalanan jauh banget, itu ngapain? Bisa dikodok, betul. Kalau tadi yang kedua apa? Sholat, zakat. Kalau zakat, teman-teman kalau zakat fitrah ya, kalau yang mau wajib ya. Kalau yang bayar zakat itu nggak bisa, misal nih teteh mau bayar zakat tapi teteh itu nggak bisa berangkat ke masjidnya, ke tukang itu zakatnya. Jadi bisa bukan diganti ya, iya digantikan, misal sama ayah atau sama mama atau sama siapa gitu kan, bisa yang digantiin. Jadi memudahkan kita untuk tetap membayar zakat tersebut. Tadi yang ketiga apa lagi? Puasa Ramadan kan wajib ya. Kalau ditinggalin gimana tuh? Harus dikodok. Kalau puasa kalau lupa bayar kodok, ketemu lagi puasa berikutnya gimana tuh? Misbah deh.
Gimana tuh kalau misalkan nih tahun ini kita banyak yang bolong, ketemu lagi tahun berikutnya tapi dia tuh mau bodoh, harus bayar apa? Pernah dengar nggak? Harus bayar fidyah. Tahu fidyah? Pernah dengar nggak? Fidyah teh. Jadi kita tuh harus memberi makan orang yang maaf, ya betul orang yang jadi digantinya adalah itu, tapi tetap kita tuh harus bayar bodoh juga. Yang terakhir tadi yang kamu aku apa ya? Naik haji. Naik haji tuh kalau suami istri kan punya rumah masing-masing ya. Kalau tetap kalau nempel nih suami istri batal apa enggak? Menurut kalian? Enggak, menurut Lucky enggak. Menurut Teteh? Batal. Kalau menurut batal. Kalau Teh? Batal. Batal enggak? Suami istri ini kenal. Batal. Misbah? Batal. Lucky berani enggak? Kenapa batal? Mau alasannya? Siapa yang tahu? Sama? Karena sebelum kita nikah ada ikatan nggak, ada mahram nggak? Mahram bukan bersuami istri tersebut. Bukan kan? Bukan mahram kan? Jadi kalau kita kena apa gitu? Masing suami istri tetap batal. Tapi kalau di Mekah, misalkan lagi tawaf nih kan nih, si istri itu nggak lagi sakit misalnya, harus dipegang terus sama suaminya, kan nggak tahu tuh harusnya mah. Tapi kita ambil ke mazhab yang lain, ada yang membolehkan dengan terus betul. Jadi yang namanya tadi apa? Rukhsah keringanan. Sampai sini deh. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, ibu mau nanya. Sudah paham semua? Insya Allah. Di sini ibu punya media buat pembelajaran kali ini. Kita membuat, ada yang tahu nggak? Disebutnya apa? Min mapping. Pernah dengar nggak? Peta konsep? Pernah? Izin kita tulis dulu enggak? Enggak. Oh ya, teman-teman di sini pada tak habis semua ya? Ya, benar nggak? Teman-teman di sini ada yang hafal Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yang pertamanya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jadi teman-teman, ada nih dalil nakli, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang rukhsah tadi, keringanan tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, yang artinya Allah tidak membebani makhluknya kecuali dengan apa? Dengan kesanggupannya masing-masing. Misalkan teman-teman nih ngerasa berat
banget. Pernah nggak sih teman-teman ngeluh? Kan tentang apa lagunya? Capek ngafal gitu. Capek ngafal. Nah, teman-teman sampai ngeluh seperti itu. Jadi Allah tuh tahu kalau kita tuh bisa melewati itu semua. Hafal nggak? Ujung-ujungnya hafal juga kan? Ya. Jadi di sini ibu mau bagi 2 kelompok. Ada berapa orang ya? 5 orang buat bikin mind mapping ini. Mind mapping itu sebenarnya boleh berbentuk apa aja. Misalkan bentuk bagan. Gini. Boleh gini, boleh berbentuk pohon juga. Nanti di pohon itu kan ada daun-daunnya, di sini itu ditulis. Nah, yang ditulis di dalam ini tuh yang tadi kita bahas, ada pengertian rusoh. Terus apa aja sih yang Allah ringanin buat kita ibadah tadi, kayak sholat, zakat, puasa, haji. Terus apa lagi tadi? Ya, sholat, betul, seperti itu. Jadi kelompoknya mau dipilih ke masing-masing. Pilih. Serius. Tidak ada yang 2 orang, yang 3 orang. Ya. Ini cewek-cewek boleh nggak? Atau nggak boleh? Ya deh, cewek-cewek, cowok-cowok. Teman-teman boleh buatnya sekreatif mungkin. Bisa mana? Kalau belum paham boleh ditanyain. Kalau butuh apa-apa juga nih, boleh ambil. Kalau ada yang bawa pensil warna boleh pakai pensil warna juga. Nanti kalau udah selesai ya, teman-teman presentasi ke depan ya, berkelompok. Ibu kasih waktu nggak bisa lihat nomor KB ini kesempatan. Sudah, coba. 10 menit cukup nggak? Boleh deh 10 menit dari sekarang. Biasa aja. Mungkin boleh. Gimana aja boleh. Teman-teman kalau butuh apa-apa bilang ya. Bikinnya kayak gitu tapi bebas. Ya, bikinnya kayak gini tapi bebas apa aja. Boleh. Kajian juga Mbak di sini. Nah. Kira kalau sama nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Boleh. Kalau bisa sama. Lihat kan. Yang udah ini. Makan ruksa. Teman-teman kalau ada yang kesulitan boleh bilang. Kalau materinya ada yang nggak tahu juga boleh bilang. Gak apa-apa. Bebas, sekreatif mungkin.
Teman-teman di sini nggak boleh pegang HP sama sekali ya. Tapi ada yang bawa HP nggak? Di itu? Nggak ada. Misbah mau ini nggak? Pulpen nggak? Ibu ada nih. Saya kuliah sama lagi dari saya kuliah pas semester 1 semester 2 sekarang kan harus sekolah lagi di Ganesha di bina kampus. Allah landasan kenal Isbah, ini mana dia? Miss, teman-teman semuanya pada alumni MI atau gimana? SD negeri. Kenapa ya? Siapa? Bener. Dari mana? Dia nggak tahu. Kalau Lucky? Apa? MI. SD. Kalau Isma? SD. Mau cepat aja enggak? Ini taruh di bawah. Dijauhkan nggak teman-teman ke yang harus lupakan oleh sekolah kolik? Baru-baru. Hah? Baru-baru Bawa sendiri Bun. Bawa lagi. dulu. Apa sih? Insya Allah.
Lawan. Sudah? Nah. Mana lihat? Ada yang salah muncul. Ini. Sama. Beri ini kamu sudah semuanya. Iya, gak apa-apa. Mau kelompok siapa dulu? Kak itu yang jelasin dulu kan? Kak Irfan dulu. Lucky sama Rizka. Jangan dong. Jelasin apa yang kalian tulis dalam meme tersebut. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama nama. Uksa. Bang. Uksa adalah makna uksa. Uksa secara bahasa adalah peringanan dan serta istilah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan atau peringanan. Jadi rukshoh teh apa tadi secara bahasa? Dari Keringanan. Tuh. Terus? kedua Ya itulah. dari Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya. Dia mendapat siksa dari kejahatan yang dibuat. Cekik. Macam rukso A, rukso yang mengandung istilah kebaikan. Betul. B, rukso yang menggusarkan hukum ajima. Tujuan rukso bukan untuk zalim atau besar, meringankan hukum. Yang itu yang terakhir apa? Meringankan hukum-hukum. B, orang yang sedang perjalanan atau musafir. C, menjalankan kesulitan dengan menghendaki keringanan sampai dengan kekurangan sesudahnya. Sudah kalau Bentar, gue nanya dulu. Jangan lihat tapi tutup. Tadi rukhsah teh secara bahasa apa sih? Secara bahasa arti dari rukhsah itu apa? Jangan lihat keringanan atau kemudahan. betul. Kalau secara bahasa habis bah. Perubahan dari hukum sebelumnya ke hukum yang bahas yang sekarang. Terus dalil nakli surat apa tadi? Ayat 200 sama pernah. Benar. Terima kasih teman. Dan Misbah. Selanjutnya kelompok Nabila, Najwa, dan Syafa. Boleh? Boleh bang. Boleh bapak. Gimana? Iya. Daun, baik. Jangan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru Jelas ya? Makna ruksa. Ruksa secara bahasa adalah keringanan dan secara istilah perubahan hukum dari hukum asalnya. Karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan atau keringanan. Terus dalil QS Al-Baqarah. Laika nafsan ilahum amalaha maka kasabat wa alaiha maka sabat. Surah Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuat. QS Al-Baqarah. Betul. Coba yuk pengen dengar suara siapa? Coba siapa asalnya itu baca.
Boleh? Baca siapa aja? Yuk, itu juga. Kayak orang yang sedang dalam perjalanan masuk Oke. kemudian kesulitan dan keringanan sampai menemukan Oke, Masya Allah. Sebelum ke tempatnya masing-masing, yuk mau nanya dulu dari Nabila deh. Hah? Aku. Tapi kenapa? Nabila rusak itu secara bahasa apa sih? Keringanan. Apa kan? Tadi dalil nakli rusak. Najwa, Najwa. Gitu ya? Najwa. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat. Nah, bisa kan? Terus siapa? Siapa apa ya? Allah tuh meringankan ibadah-ibadah kita. Sebenarnya ibadah apa sih? Ibadah apa aja sih? Yang tadi yang hak, yang rukun Islam. Terus? Puasa. Itu lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Ini tepuk tangan belum? Ini kami main belum? tapi sangka Sebut aja. Salah nggak? Nah, kalau disebut aja salah enggak? saya dari siapa gini-gini aku banyak suara Kenapa? Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau nguatin dulu yang tadi kita bahas itu tentang rukso. Rukso itu secara bahasa artinya keringanan atau kemudahan. Allah itu kan tidak membebani makhluknya sesuai dengan kadarnya kita masing-masing. Betul. Jadi kalau teman-teman ngerasa lagi di bawah banget, lagi ngedon banget, jadi teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini dipimpin oleh Najwa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.